Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dan sahabatku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Alhamdulillah, hari ini tepatnya tanggal 13 September 2020 saya diperkenankan oleh Panitia Seleksi Calon Guru Penggerak Indonesia tahun 2020 untuk seleksi tahap pertama. Alhamdulillah sampai ke tahap ini saya sudah masuk untuk proses simulasi mengajar. Nah, teman-teman sekalian, adapun yang nantinya akan kita persiapkan dalam proses simulasi mengajar ini, yang pertama adalah laptop. Nah, laptop itu juga harus memiliki kapasitas listrik yang baik atau terhubung dengan listrik. Kemudian juga kita harus siapkan internet, paling tidak kita pakai kabelan langsung dari wifi. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah pencahayaan dalam ruangan sehingga suara kita terdengar, kemudian wajah kita juga terlihat oleh asesor yang nantinya akan menilai kita mengajar. Oke teman-teman, yang perlu dipersiapkan dalam simulasi mengajar juga adalah selain kita harus mengajar hanya 8 menit ya, kita mengajarnya hanya 8 menit teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan supaya prosedur dari simulasi mengajar itu semuanya terlengkapi. Jadi kita tidak dibolehkan untuk menggunakan PowerPoint. Jadi kita mengajarnya manual ya. Nah, nantinya palingan yang harus kita siapkan topik materi. Topik materi di sini sudah disusun oleh Panitia Seleksi Calon Guru Penggerak. Jadi topiknya tinggal kita ambil saja topik apa yang harus kita bawakan dalam simulasi mengajar saat ini ya teman-teman. Kemudian juga yang perlu kita siapkan supaya proses simulasi belajar dalam waktu 8 menit itu bisa tuntas. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama mungkin kita paling tidak mulai dari pembukaan, kemudian yang harus kita siapkan juga tujuan pembelajaran itu harus disampaikan, kemudian teknik penilaian juga harus kita sampaikan, kemudian teman-teman nanti ada beberapa gambar-gambar ya, gambar-gambar ini juga sangat berperan nantinya ketika dalam proses mengajar. Jadi gambar-gambar ini semuanya menunjukkan stimulus ya, kita pakai stimulus siswa. Tanggapan siswa, respon siswa terhadap proses mengajar itu seperti apa. Nah, itu yang nantinya akan dilihat oleh asesor ya teman-teman. Oke, mungkin nantinya sebentar kita bisa melihat apa proses saya hari ini. Dan karena nantinya saya hari ini akan melakukan ujian simulasi mengajar, bagaimana bentuknya simulasi mengajar mungkin akan bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti calon guru penggerak pada seleksi tahap berikutnya. Demikian teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Apa Ibu mau presentasinya berdiri atau duduk? Saya berdiri aja Bu, nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau mau berdiri kita bisa atur ininya dulu ya Bu ya. Iya. Controlnya dulu deh. Iya. Coba kalau Ibu mau berdiri, bisa Ibu berdiri dulu deh. Coba kalau Ibu berdiri, kita mau tes suara dulu Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke. Jelas kok Ibu. Ya. Ini kita udah gabung nih dengan Bapak Darwis. Oh iya. Halo, selamat pagi Pak Darwis. Ya Pak Darwis. Ya. Selamat siang Pak Darwis. Buktinya Bu Okta apa Bu Budini? Apa yang Oh, begini juga boleh Pak Darwis. Oke, pagi ini Ibu ada sesi simulasi mengajar dengan saya, Saya Anita, dengan saya ada Bapak Darwis. Iya, Pak Darwis. Ya, Assalamualaikum. Jadi sebelum kita mulai proses simulasi mengajarnya itu kita lakukan verifikasi data dulu ya, Bu ya. Iya. Boleh kalau Ibu sebutkan di mana tempat Ibu bertugas sekarang? Sekolah Negeri 1 Maluku Tengah. Boleh Ibu sebutkan lagi tanggal lahir Ibu? 8 Desember 1978. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sekarang di tempat Ibu bertugas, apa Ibu menjabat sebagai guru atau siswa? Saya menjabat sebagai guru. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk hari ini Ibu akan mengajarkan topik apa Ibu? Pelajaran apa dan Iya. Oke, baik Ibu. Saya hari ini mengajar sejarah Indonesia kelas 11 ya, dengan tema atau dengan topik
makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Kedua, menganalisis makna nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Dan yang keempat, membuat sebuah karya tulis tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Iya. Oke, ini saya ulangi lagi sama Ibu. Iya. Saya ulang lagi ya Bu ya. Iya. Ibu memiliki 8 menit Iya. untuk melakukan simulasi mengajar. Oke. Yang dimana mencakupi kegiatan pembuka, Iya. inti dan penutup. Iya. Seandainya nanti lebih dari 8 menit Iya. dalam proses simulasi mengajar, maaf, Iya. kami akan memotong penjelasan Ibu di tengah-tengahnya ya. Oke, baik Ibu. Iya. Oke, baik. Nanti setelah simulasi mengajarnya selesai, rekan saya Bapak Darwin akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap. Lebih kurang 5 menit Ibu, Iya. terkait dengan simulasi mengajar Ibu tadi. Oke, iya. Iya, Bu. Oke, ini bisa dipahami ya Ibu ya. Bisa, Bu. Oke, terima kasih Ibu Darmayanti. Kita bisa mulai sekarang simulasi mengajarnya Pak Darwin? Siap. Oke, sip. Jadi kita mulai sekarang ya, Ibu Darmayanti. Iya. Pada jam 10:18 menit. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ketua kelas, hari ini jam Ibu Sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, Ketua kelas tolong pimpin doanya. Ya, doanya selesai. Kemudian sekretaris hari ini semuanya hadir ya. Ya, hadir, alhamdulillah. Semoga hari ini pembelajaran kita lancar. Anak-anakku sekalian, ini gambar yang nantinya Ibu akan menunjukkan kepada kalian. Kira-kira gambar ini dia menunjukkan tentang apa? Siapa Budi? Bagaimana? Oh, Amira. Ya. Oh, Sumpah Pemuda. Baik, pintar ya. Oke, anak-anakku sekalian, topik Ibu kali ini adalah tentang Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oke, baiklah. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran untuk makna Sumpah Pemuda ini, yang pertama, anak-anakku, para siswa dan siswi harus memahami latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Yang kedua, kalian juga harus mampu menganalisis makna yang terkandung di dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Yang ketiga, kalian harus mampu menyajikan hasil diskusi, karena Ibu dalam penilaian ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Jadi teknik discovery learning ini karena mereka harus mencari dan menemukan sendiri, kita hanya memberikan stimulus. Yang ketiga, anak-anak lebih kreatif ya, lebih kreatif, kemudian mereka mampu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul. Saya rasa mungkin itu kelebihannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Iya. Jelaskan apa yang akan Ibu lakukan. Iya. Sekali lagi, apa yang akan Ibu lakukan secara berbeda. Secara berbeda, ketika nanti. Kalau sejarah peminatan lagi biasanya juga 4 kali 45 menit, jadi waktunya lama. Kalau kita berdiskusi dengan topik seperti ini atau topik yang lainnya pun, kalau untuk sejarah saya harap mungkin anak-anak harus lebih banyak membaca, karena budaya anak-anak sekarang sudah kurang membaca, Pak. Jadi harus dikasih mereka untuk bisa membaca sendiri, menggali sendiri, kemudian menemukan sendiri kira-kira yang sesuai dengan topik saya hari ini. Seperti itu, Pak. Juga menggunakan PowerPoint, atau kadang juga pakai anak-anak bisa membuka di Google Chrome kalau saya masukkan mereka punya materinya di situ, atau mereka juga bisa masuk lewat Kuiper karena sekolah kita kerjasama dengan Kuiper School juga. Jadi mungkin itu dengan bahan-bahan pembelajaran dan video-video dari Kuiper juga bisa menambah literasi untuk anak-anak kita, gitu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Terima Konten kasih YouTube. atas informasinya dan simulasinya. Nanti untuk meninggalkan ruangan ini silakan Bu. Oke, baik Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Teman-teman, sahabat di seluruh Indonesia,
Barusan saya selesai simulasi mengajar tahap 2 ini. Saya sudah masuk simulasi mengajar dan saya sudah praktikkan tadi simulasi mengajar dan dilihat oleh 2 asesor. Dan setelah wawancara, setelah mengajar 8 menit tadi, saya langsung bisa diwawancarai oleh penguji ya, dan mereka menanyakan beberapa soal yang berkaitan dengan pembelajaran yang tadi saya ajarkan. Nah, apakah waktu 8 menit itu yang saya ajarkan ini bisa diterapkan di kelas? Ya, otomatis kalau waktu 8 menit ini kan hanya simulasinya saja, Bapak. Kalau kita mengajar di kelas itu kan waktu jam pelajarannya 1 jam itu 1 kali 45 menit. Jadi kalau 2 jam pelajaran untuk sejarah Indonesia 2 kali 45 menit, saya rasa kalau untuk mata pelajaran Bapak Ibu yang lainnya mungkin sama juga dengan saya ya, bisa mungkin lebih leluasa lagi dalam pembelajaran nanti. Nah, kemudian metode-metode yang nantinya harus kita pergunakan dalam pembelajaran itu juga harus kita persiapkan langkah-langkahnya, karena dari metode pembelajaran, model pembelajaran yang tadi yang kita laksanakan itu juga menjadi motivasi dan stimulus untuk anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak tidak mendapatkan stimulus dan motivasi dari gurunya, pasti anak-anak juga akan merasa lebih tidak bersemangat dalam belajar. Tapi pada intinya sih, guru penggerak Indonesia itu dibentuk untuk membentuk anak-anak itu yang merdeka belajar. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, sebagai guru, tapi juga sebagai fasilitator dalam ruangan kelas. Kita mengatur langkah-langkah pembelajaran yang banyak menitik beratkan kepada siswa, sehingga siswa lebih harus mampu untuk membaca, menggali informasi, menemukan masalah dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin yang perlu saudara-saudara tahu, teman-teman dan sahabat, jika nanti Bapak dan Ibu guru bisa masuk dalam tahapan seleksi simulasi mengajar tahap 2 ini. Dan saya berharap bahwa seluruh guru Indonesia harus maju ya, seluruh guru Indonesia harus mandiri dan profesional, karena kita berada di zaman yang bukan lagi zaman yang manual, tapi kita berada di zaman yang penuh dengan tantangan teknologi. Jadi kita harus betul-betul persiapkan diri kita menguasai ICT dengan benar, sehingga anak-anak kita juga merasa asik dan menarik dalam pembelajaran nanti. Itu saja, sekian dari saya untuk bisa sebagai bahan saudara-saudara, teman-teman, sahabat semua. Kalau memang pengalaman saya ini dijadikan sebagai sebuah penting untuk teman-teman semua, boleh dipakai, boleh di-share, sehingga ketika teman-teman nantinya akan mengikuti seleksi guru pembelajaran pada tahap-tahap yang akan datang juga, teman-teman sudah punya dasar ya. Kalau kita ini kan baru pertama, tapi alhamdulillah kita banyak bersyukur bahwa semua proses berjalan dengan aman dan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.